Kejadian horor ini dialami oleh Adit dan ketiga temannya yang saat itu pulang dari kampus dan nongkrong di warung setempat dekat dengan kampusnya. Adit kalau dari kampus sepulang larut malam bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong untuk refreshing dengan teman-temannya. Melihat jam tangan sudah menunjukkan setengah 12 malam, Adit dan ketiga temannya, sebut saja namanya Ivan, Rizky, dan Sony, memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, Adit dan Sony selalu bareng. Karena jalur ke rumah Adit searah dengan jalur ke rumahnya, kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, Adit menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuat Adit menggigil. Tiba-tiba Sony memikirkan motornya untuk mengajak saya untuk mampir bila ada warung nanti. Karena kami memang belum makan sejak tadi siang, setelah Adit menyetujui, kita pun kembali jalan. Dan Adit jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini malam yang aneh. Biasanya Adit pulang jam setengah 1 malam saja. Tak seperti ini. Walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun Adit terpisahkan oleh itu. Mungkin itu hanya perasaan Adit saja. Sialan, malam ini memang begitu dingin sekali, kata Adit. Adit kurang kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasi Adit buyar. Tiba-tiba Sony di depan saya berhenti. Kenapa San? Motor lu? Tanya Adit. Tadi gue lihat ada polisi tidur gede banget. Gue yang tambah saja. Makanya gue berhenti untuk mengecek. Takut kenapa-napa di motor, jawab Sony. Polisi tidur? Setahu gue ini jalan gak ada polisi tidur. Dan gue dari tadi di belakang lo juga gak lihat menghantam apapun, seru Adit. Dan hal ini membuat kacau pikiran Adit. Apa yang terjadi dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony nggak mungkin bercanda karena setahu Adit, dia itu orangnya kalem dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, Adit kembali berjalan. Adit melihat sekitar. Ternyata hanya Adit dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuat Adit heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan samar-samar lampu 5 watt dan begitu semakin dekat. Itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baliho atau papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya Sony dan Adit berhenti dan mampir ke warung tersebut. Pas Adit turun dari motor, tiba-tiba tersandung papan kilometer yang tingginya selutut dan cukup membuat kaki Adit yang sakit. Sudahlah, faktor dingin dan sedikit kecapean membuat
Adit melihat adanya papan kilometer itu. Adit berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka adalah suami istri, dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung tersebut. "Pesan kopinya 2, Bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti juga pesan 2 ya, Bu," jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, saya, Adit, dan Sony iseng-iseng bertanya kepada suami si ibu warung. "Warungnya buka 24 jam, Pak?" tanya Adit. "Iya, Mas. Saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali, Pak, dan jalan begitu sepi sekali," ujar Adit. Dan bapak itu hanya tersenyum kepada Adit dan Sony. "Ini, Mas, kopi dan rotinya," ujar ibu warung menyuguhkan kopi dan roti yang kami pesan. "Oh ya, Bu, terima kasih," jawab Sony. "Saya buatkan tahu isi juga ya. Dingin-dingin begini enak loh, Mas, untuk isi perut. Masih hangat loh," ujar ibu warung tersebut. "Iya, Bu, terima kasih," jawab Adit. Lagi-lagi ibu itu tersenyum kembali kepada saya dan Sony. Lalu Adit ambil tahu isi itu. Kebetulan Adit sangatlah lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Setelah Adit makan, ternyata enak juga tahu ini. Begitupun juga sambelnya. Sampai Adit dan Sony habiskan tanpa tersisa. Seperti biasa, sehabis makan, Adit bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam tersebut. Beberapa saat kemudian, dan mereka pun sudah menghabiskan roti dan gorengan dan juga sudah selesai menghisap rokok tersebut. "Semua tadi berapa, Bu?" "Kopi 2, roti 2, dan tahu isi kita berdua habiskan," ujar Sony sambil tertawa. "Semuanya 20.000, Mas," jawab ibu warung tersebut sambil tersenyum. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat saya menuju motor, lagi-lagi Adit tersandung papan kilometer. Oke, kali ini Adit benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang buat kaki Adit tersandung, Adit pun melihatnya di sana tertulis kilometer 12. Setelah rasa penasaran saya hilang, akhirnya kami pun berjalan pulang. Jalanan masih tampak sepi. Hujan rintik-rintik sepertinya tidak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri karena kali ini saya sudah enggak sejalur dengan dia, dan rumah Adit agak jauh sedikit. Anehnya di jalan yang menuju ke rumah Adit tidak seperti tadi, tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam ini sangat aneh. Mungkin karena gue kelelahan, gumam Adit. Sesampainya di rumah, Adit sholat isya dan membersihkan diri.
Mata pun belum mau menutup alias belum ngantuk. Adit pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP Adit berdering, ada panggilan masuk. Ternyata si Sony. "Tadi lu ngerasa aneh nggak selama perjalanan pulang, Dit?" tanya Sony melalui telepon. Iya sih," jawab Adit. "Kirain gue doang, Dit. Motor gue pas dicek di rumah ternyata nggak ada yang rusak. Padahal tadi gue hantam polisi tidur gede banget, coy," ujar Sony. "Ya syukur deh, Son. Sorry, gue capek banget nih. Gue tutup dulu ya. Besok di kampus saja ngomongnya," jawab Adit. "Oh, oke deh, Dit," ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuat saya stres nggak seperti biasanya, akhirnya Adit memutuskan untuk tidur menutup telepon dari Sony. Akhirnya Adit pun tertidur. Seperti biasa, alarm HP Adit pukul 5 pagi berdering untuk membangunkan sholat subuh. Mata terasa berat untuk melek. Namun betapa kagetnya Adit karena terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar Adit dengan muka pucat dan tanpa ekspresi. Seperti Adit antara sadar dan tidak, atau hanya berhalusinasi saja. Sialan, apaan lagi nih? Adit pun tertidur kembali melewatkan sholat subuh. Pagi pun menjelang. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Adit pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Dia berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya Adit sampai di jalan yang kemarin Adit lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah Adit dekati, di sana juga terdapat papan kilometer bertuliskan kilometer 12 yang membuat tadi tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi. Ini tempatku dan Sony semalam mampir ke sebuah warung tersebut. Dan betapa kagetnya karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satupun warung di situ. Namun di dalam kebun tersebut dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah Adit berhalusinasi atau tidak, di sana terlihat sesosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas Adit terlihat rambut panjangnya bergaun putih. Wah, itu membuat Adit gemetar dan cepat-cepat starter motor untuk segera pergi ke tempat itu, dari tempat itu. Karena Adit belum sarapan dan gemetaran akibat hal tersebut, akhirnya Adit berhenti di tempat jualan nasi uduk itu. "Bu, nasi uduknya satu ya," ujar Adit. "Iya Mas," jawab ibu itu. "Jalan sekitar sini pun sangatlah ramai. Apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya?" gumam Adit dalam hati. "Ini Mas nasi uduknya." Ibu itu memberikan nasi uduk pesanan saya.
Oh iya, terima kasih Bu, jawabnya. Rasa penasaran membuat saya bertanya pada ibu itu. Bu, apa kalau malam jalanan ini sepi sekali ya? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali, tanya Adit. Oh tidak Dek, kalau malam di sini lumayan ramai loh, apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam, jawab ibu itu. Oh begitu ya Bu, ujar Adit. Kenapa Mas? Kok wajahnya pucat begitu? Sedang sakit ya? Tanya ibu itu. Dan akhirnya Adit pun menceritakan kejadian yang semalam dialami dengan Sony. Dan ibu itu pun menjelaskan, dulu di kilometer 12 ini ada sebuah truk menabrak warung, dan warung itu hancur tak berbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam itu adalah pemilik rumah pemilik warung yang tewas itu Mas. Jadi yang Mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Mas itu sebenarnya nggak makan apa-apa, ungkap ibu itu. Adit sering melewati jalan sini, tapi baru kali ini dia merasakan hal yang janggal tersebut. Ya kemana-mana banyakin doa ya Mas, nepal ibu itu. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, Adit pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamar saya tadi pagi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya Adit tidak memberitahukan hal ke Sony. Dia takut dia jadi trauma akan hal tersebut.